Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini mengenai makhorijul huruf. Jadi makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf-huruf ya. Nah, di sini kita akan membahas dua makhorijul huruf. Yang pertama yaitu maudhi'ul khalqi dan yang kedua adalah maudhi'ul khayshum. Apa itu maudhi'ul khalqi? Maudhi'ul khalqi adalah makhorijul huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, terdapat 3 makhraj untuk 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang pertama adalah huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghain, dan huruf kha. Nah, huruf hamzah dan huruf ha itu keluar dari tenggorokan bagian bawah yang biasa disebut dengan aqsal qalbi. Jadi aqsal qalbi adalah tempat keluarnya huruf dari tenggorokan bagian bawah. Nah, yang kedua yaitu huruf ain dan huruf ha. Nah, huruf ain dan huruf ha yaitu keluar dari tenggorokan bagian tengah yang bisa disebut dengan al-wasat. Al-wasat. Dan yang ketiga yaitu huruf ghain dan huruf kha. Huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan bagian atas yang bisa disebut dengan adnal khalqi. Yang kedua yaitu maudhi'ul khayshum. Apa itu maudhi'ul khayshum? Yaitu kelompok rongga hidung. Jadi huruf yang keluar dari rongga hidung yaitu gunnah atau dengung. Gunnah adalah suara yang keluar dari rongga hidung bagian belakang dan menyertai huruf nun dan mim di seluruh kondisi kedua huruf ini. Hanya saja durasi gunnah itu berbeda sesuai dengan kondisi nun, huruf nun, dan huruf mim. Nah, gunnah itu terdapat pada 7 tempat. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ya. Nah, yang kedua yaitu ikhfat. Yang ketiga adalah ikhfa. Yang keempat adalah ikhfa syafawi. Yang kelima yaitu idgham mislain. Yang keenam adalah huruf nun dan huruf mim bertasydid. Nah, untuk huruf nun dan mim bertasydid itu baik saat wasal atau disambung ataupun waqaf, yaitu berhenti. Dan yang terakhir adalah arkab ma'ana, yaitu lafaz arkab ma'ana atau biasa disebut dengan idgham mutajanissain. Nah, ini adalah contoh ya. Pertama itu mengenai maudhi'ul khalqi. Yang tadi materi pertama adalah kelompok tenggorokan. Nah, di kelompok tenggorokan ini hurufnya kan ada 6. Pertama itu ada huruf hamzah, terus huruf ha, huruf ain, huruf kha, huruf ha. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama itu contoh dari huruf hamzah. Huruf hamzah yang berharokat alif. Pertama dalam Quran surah Al-Baqarah surah ke-6 yaitu a'al-dautahum. Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 22 al-dada, dan Al-Baqarah ayat 62 amana. Nah, yang disebut dengan huruf khalqi yaitu huruf hamzahnya di sini. Yang ini hamzah pertama di awal ya. Terus hamzah kedua al-dada juga di awal, dan yang ketiga amana itu di awal juga hamzah. Dan contoh yang lain yaitu hamzah berharokat kasrah. Pertama contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85.
bil ismi. Nah ini nih. Ini huruf hamzah harokatnya kasroh. Terus yang kedua Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Innallaha. Di sini hamzahnya juga sama kasroh. Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Ilaika. Hamzahnya juga sama yaitu harokat kasroh. Terus ada lagi hamzah harokat dhammah. Ini harokat dhammah yaitu di atas ya ini. Bisa disebut dengan u kalau dhammah. Contohnya yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kelima yaitu wa ulaika. Nah, di sini ada huruf hamzah berharokat dhammah. Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Utia dan juga hamzah berharokat dhammah. Dan yang terakhir Quran surah Al-Isra ayat kelima. Ulahuma. Dan yang terakhir yaitu hamzah ini tidak berharokat ya, atau bisa disebut dengan sukun. Hamzahnya itu sukun. Pertama contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38, ya tiyannakum. Lalu Quran surah Al-Baqarah ayat 67, ya murukum. Dan Al-Baqarah ayat 68, matu maruna. Oke, terus di sini ada lagi contohnya huruf H ya. Huruf H pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 164, yaitu huruf H-nya yang berharokat fathah. Bacanya adalah ba'da mautiha, yang dimana huruf H-nya adalah adanya di akhir ya ini. Mautiha dan harokatnya fathah. Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 248. Haruna. Sama di sini hamzahnya ada di awal ya, di awal ayat. Harokatnya masih fathah. Dan yang terakhir Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Hal asaitum. Ini haknya ada di awal ayat ya, dan harokatnya juga yaitu fathah. Lalu ada juga contoh ha berharokat kasroh. Pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Mil diarihim. Di mana huruf hamzah, huruf ha berharokat kasroh yaitu di sini. Ha berharokat kasroh, jadi dibacanya adalah hi. Mil diarihim. Ini huruf ha berharokat kasroh. Lalu Al-Baqarah ayat 20. Bisam'ihim. Lalu Al-Baqarah ayat 124. Ibrahim. Gitu. Dan ini masih sama, ini hamzah berharokat dhammah, lalu hamzah sukun. Lalu contoh lain yaitu huruf ain. Huruf ain pertama ain berharokat fathah. Dalam Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Al-alamina. Di mana huruf ainnya yaitu di sini. Huruf ain harokatnya fathah. Lalu Quran surah Al-Fatihah juga ayat ke-7 alaihim. Nah, ini huruf ain berharokat fathah, ini fathah ya. Terus Al-Fatihah juga ayat ke-6 an'amta. Nah, ini ain berharokat fathah. Lalu ada lagi ain berharokat dhammah, masih sama Quran surah Al-Fatihah juga ayat ke-5. Nasta'inu. Lalu huruf ain juga berharokat kasroh ya. Ainda, ini Al-Baqarah ayat 54. Lalu Al-Baqarah ayat 32 ilma. Nah, ini nih. Huruf ain berharokat kasroh. Nah, ini huruf kasroh. Ini harokat kasroh di bawah nih ya. Jadi dibacanya ai. Kalau kasroh dibacanya ai. Lalu ada ain harokatnya dhammah, dibacanya au. Pertama ayat Al-Baqarah ayat ke-18 ya. Yarji'una. Huruf ain harokat dhammahnya terletak di sini nih. Huruf ain, ini huruf ain, ini harokat dhammah. Lalu Quran surah Yusuf ayat 47. Tazra'una. Nah, ini huruf ain berharokat dhammah. Terus Al-Baqarah ayat 9. Yash'uruna. Nah, ini nih huruf ain berharokat dhammah. Lalu yang terakhir ini huruf ain berharokat
huruf ain yang tidak berharokat atau disebut dengan sukun ya. Jadi contoh yang pertama Al-Baqarah ayat 249 wa ra'dun. Nah, ini ain harokatnya sukun. Terus Al-Baqarah ayat 258 ya'lamuna. Terus Al-Fatihah ayat 6 ta'lamuna. Nah, ini huruf ainnya. Contohnya ini ain di sini dan ini juga. Terus di sini ada contoh huruf H ya. Huruf H yaitu yang berharokat fathah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 58. Haitsu. Di mana huruf H berharokat fathahnya yaitu di sini. Dibacanya adalah H kalau berharokat fathah. Lalu Al-Baqarah ayat 20 hatta. Nah, ini huruf H-nya yang berharokat fathah. Lalu Al-Baqarah ayat 39. Ashabu. Nah, ini nih huruf H yang berharokat fathah. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, materi kedua yaitu kan maudi'ul khayshum, yaitu kelompok rongga hidung. Jadi huruf yang keluar dari rongga hidung. Yang pertama yaitu huruf nun atau huruf mim yang bertasydid. Contohnya yaitu di sini huruf nun yang bertasydid dengan harokatnya fathah nih. Fathah ya. Yang dibaca A. Kalau kasrah dibaca I, sedangkan dhamma dibaca U. Pertama, nun bertasydid berharokat fathah, yaitu contohnya dalam Quran surah An-Nazi'at ayat kedua. Wan nasyifati. Di mana huruf nun bertasydidnya ini? Wanna. Nah, ini nun bertasydid namanya gunnah ya. Dan ini dibaca 3 harokat. Jadi teman-teman harus membacanya 3 harokat, nggak boleh kurang ataupun lebih. Karena biasanya kadang orang bacanya tuh kurang, kalau enggak kelebihan gitu ya. Wan nasyifati. Lalu huruf nun bertasydid berharokat kasroh. Dalam Quran surah An-Nas ayat kedua. Malikin nas. Nah, ini nih huruf nun bertasydidnya. Huruf nun bertasydid. Terus wa bu'ulatuhunna. Oke. Nah, jadi yang di awal ini huruf nun bertasydid yang berharokat fathah. Ini berharokat fathah, yang ini berharokat fathah, dan ini juga berharokat fathah. Terus nun bertasydid yang kedua sama masih berharokat fathah juga. Nah, ini adalah harokatnya kasroh nih ya. Yang Quran surah Al-Lail ayat 19. Min ni'matin. Nah, ini nun bertasydid berharokat kasroh. Lalu yang ini fathah juga. An-Nazi'at ayat 11. Aida kunna. Ini fathah. Nah, lalu contoh dhamma. Nah, ini nih. Berharokat dhamma, huruf mim. Fa ummuhu. Ini masih dibaca 3 harokat ya. Jadi huruf guna itu nun dan mim bertasydid itu dibaca 3 harokat. Nggak boleh kurang dan nggak boleh juga lebih. Terus ini huruf mim berharokat fathah ya. Halafin mahinin. Ini Al-Qalam ayat 10. Ini juga mim berharokat fathah. Wa amman. Nah, lalu yang kedua yaitu huruf nun mati atau nun sukun ya. Nun mati atau nun sukun atau tanwin yang diikuti oleh huruf iqlab, diikuti juga oleh idgham bi gunnah dan ikhfa. Yang pertama yaitu contohnya iqlab. Pertama iqlab itu berharokat fathah di sini dalam Quran surah Al-Baqarah 31. Ambiuni. Di mana huruf iqlabnya di sini nih? Di sini ada nun sukun ya, nun sukun atau nun mati yang biasa teman-teman ketahui bertemu dengan huruf ba. Nah, ini hukumnya adalah iqlab. Ambiuni. Nah, ketika huruf iqlab ini, huruf nun itu enggak dibaca, tidak terbaca. Jadi
terbacanya yaitu dengan huruf mim. Kalau iklab itu huruf nun sukun atau tanwin itu tidak dibaca, tapi dibacanya menjadi mim. Ambiuni. Sini juga contohnya mim ba'dihi. Nah, nunnya sama nggak terbaca. Nah, di sini ada contoh tanwinnya nih ya. Kan kalau ini contohnya nunnya mati, yang ini juga mati atau sukun. Nah, kalau yang ini terakhir contoh tanwin ya. Sami'un basirun. Nah, sama ini juga kalau ini kan tanwin harusnya kan dibacanya an in un. Tapi karena di sini bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya menjadi mim. Sami'un basirun. Nah, yang kedua itu idgham bi gunnah. Nah, huruf idgham bi gunnah itu ada 4 ya. Itu huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, huruf nun, huruf waw, ya mim nun waw, ya mim nun waw. Nah, jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, dan waw, itu dibaca idgham bi gunnah. Contohnya yang pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Lan naqdira. Nah, ini huruf nun. Di sini nun sukun bertemu dengan nun, maka dibacanya idgham bi gunnah, dan di sini contohnya harokatnya fathah. Lalu Quran surah Al-Baqarah ayat 61 ala ta'amin wahidin. Nah, di sini huruf apa? Huruf waw ya. Huruf waw tanwin bertemu dengan huruf waw itu idgham bi gunnah juga. Lalu yang terakhir bi ghadabim minallahi. Nah, ini huruf tanwin bertemu dengan mim, masih idgham bi gunnah juga. Lalu yang ketiga ini adalah ikhfa. Ikhfa itu dibaca samar-samar atau dengung. Nah, contohnya pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Fafariqan kadzabatum. Lalu Al-Baqarah ayat 60. Fajarat. Lalu Al-Baqarah ayat 48. Yafaruna. Nah, yang terakhir itu mim mati yang diikuti dengan huruf ba. Itu hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu serta diikuti dengan mim idgham mislain. Nah, jadi kalau ikhfa syafawi itu ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, itu hukumnya ikhfa syafawi. Sedangkan huruf mim mati bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham mislain atau biasa teman-teman ketahui yaitu idgham mimi. Idgham mislain. Nah, contohnya pertama, ikhfa syafawi dalam Quran surah An-Nisa ayat 157. Lahum bihi. Di mana huruf ikhfa syafawinya di sini? Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Terus yang kedua contohnya Quran surah Al-Fil ayat 4. Taumihim bihijaratin. Nah, ini huruf mim bertemu dengan ba. Huruf mim mati. Lalu yang terakhir contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Hum bimu'minina. Ini juga masih sama, mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi ketika mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Nah, yang terakhir adalah idgham mislain atau idgham mimi. Kalau idgham mimi, hurufnya itu ketika mim mati bertemu dengan huruf mim. Gimana contohnya? Pertama, Quran surah Al-Mursalat ayat 27. Wa asqainakum ma'an. Di mana huruf idgham mislainnya di sini? Mim mati, ini mim mati bertemu dengan huruf mim. Terus contoh yang kedua, Quran surah Al-Humazah ayat 8. Alaihim muqtadatun. Nah, di sini huruf ikhfa syafawinya mim mati bertemu dengan ikhfa syafawi. Idgham mislain mim mati bertemu dengan huruf mim. Lalu contoh yang terakhir yaitu Quran surah Al-Mursalat juga ayat 46.
innakum mujrimuna. Nah, huruf idgham lainnya yaitu ini. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Oke. Nah, yang selanjutnya nanti kita akan praktek Quran surah Al-Adiyat